Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita mengkaji tentang wawasan Al-Quran yang di dalamnya adalah menjelaskan tentang aspek kematian. Bicara tentang kematian adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan ada sebagian orang takut dengan mati itu kan kira-kira. Padahal ditakuti ataupun tidak, kematian itu pasti akan datang. Gitu. Jadi bagaimana pada kesempatan kali ini kita untuk tidak merasa takut dengan kematian itu, tapi bagaimana mempersiapkan ketika kematian itu akan menimpa kita, apa yang harus kita persiapkan, itu yang terpenting. Dan kita juga tidak perlu tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, karena itu rahasia Allah. Di alam arwah belum ada kewajiban, cuma Allah nanya saja, bukankah kalian mengakui kalau aku adalah Tuhan kalian? Betul ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Bala syahidna anta rabbakum. Masuk ke dalam perut ibu yang sedang hamil, sudah bergerak-gerak, usia selama 9 atau 7 bulan, 9 bulan atau lebih, kita pun dikeluarkan dari rahim itu menuju alam berikutnya, itu alam dunia. Nah, di alam dunia inilah kita baru sadar ada kehidupan, kita mengingat apa yang terjadi. Waktu di alam rahim kita nggak sadar, di alam ruh apalagi. Disinilah kita dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan untuk menjauhi apa yang Allah larang. Itu yang disebut dengan takwa. Dan Allah katakan bekal yang paling baik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi pindah saja dari alam dunia masuk ke alam barzah, namanya mati. Pindah dari alam rahim ke alam dunia, namanya lahir. Sebenarnya sama saja, pindah alam saja gitu. Cuma bedanya ketika kita pindah alam dari alam rahim ke alam dunia, orang pada tersenyum. Orang tua kita bahagia, senang melihat anaknya lahir gitu. Nenek kakek kita bahagia melihat cucunya lahir. Tapi begitu kita akan pindah dari alam dunia masuk alam barzah, alam kubur, mereka menangis, mereka sedih, seolah-olah ditinggalkan untuk selama-lamanya. Padahal nanti semua hanya pindah alam saja, pindah ke alam kubur. Jasadnya ditinggal di dunia, jasadnya itu akan membusuk. Walaupun diawetkan, tetap saja tidak akan utuh seperti dulu. Bapak sekalian, dalam pandangan agama, khususnya agama-agama samawi, mengajarkan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Gitu. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam itu yakin bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Itu di alam barzah. Kematian adalah awal dari satu perjalanan panjang dalam evolusi manusia, di mana selanjutnya ia akan memperoleh kehidupan dengan segala macam kenikmatan atau berbagai ragam siksaan dan kenistaan. Jadi di alam barzah itu ada dua style, ada dua tipe kehidupan. Kehidupan yang menyenangkan dengan kenikmatan yang disebut nikmat kubur, dan kehidupan yang menistakan, menyengsarakan dan siksaan yang disebut dengan azab kubur. Buktinya apa?
Buktinya Rasul mengajarkan tidak kurang ada 14 hadis yang dikutip oleh Imam Said Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah. Rasul ajarkan, hendaklah kalian berlindung kepada Allah setiap kali akan selesai sholat, sebelum salam, qobla salam. Apa itu yang Rasul ajarkan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnati masihid dajjal. 4 hal itu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab api neraka. Yang kedua, aku berlindung padamu ya Allah dari azab kubur. Jadi ada azab kubur. Kalau tidak ada azab kubur, Rasul tidak akan mengajarkan doa itu. Dan berulang-ulang dalam berbagai redaksi yang berbeda dengan riwayat yang berbeda. Itu menunjukkan betapa azab kubur itu ada. Di awal saya katakan agama-agama samawi meyakini ada kehidupan itu. Kematian dalam agama-agama samawi mempunyai peranan yang sangat besar dalam memantapkan akidah serta menumbuh kembangkan semangat pengabdian kepada Allah. Tanpa kematian, manusia tidak akan berpikir tentang apa sesudah mati dan tidak akan mempersiapkan diri menghadapinya. Karena itu, agama-agama menganjurkan manusia untuk berpikir tentang kematian. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam sabdanya, aksiru dzikra hadzimil ladzati ya'nil maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kenikmatan duniawi. Apa itu? Kematian. Oleh Allah. Di dalam hadis lain Rasul juga pernah mengatakan, orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal untuk mencurahkan semua potensi untuk kepentingan setelah mati, setelah kehidupan di dunia ini. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi disebut dengan al-qayas. Al-qais atau al-qayasu man dzanna nafsu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang hebat, orang yang pandai, orang yang cerdik itu adalah orang yang selalu mempersiapkan diri dengan bekal untuk kematian. Itu kata Rasulullah. Bukan yang kuat ototnya, bukan yang kekar tubuhnya, tapi yang pandai mempersiapkan bekal untuk kematian. Itu adalah orang yang hebat, kata Rasulullah. Ada beberapa istilah di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tentang kematian. Di antaranya adalah wafat, itu istilah, atau imsak, menahan. Misal dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-42, Allah menggunakan 2 kalimat itu. Allahu yatawaffal anfus. Yatawaffa itu wafat. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Di kalimat berikutnya hina mautiha, kalimat mati juga. Kemudian di kalimat berikutnya Allah juga menyebut kata menahan, imsak. Jadi imsak itu artinya menahan ruhnya. Allah lah yang memegang ruh manusia-manusia ini. Maka mati itu sebenarnya ibarat tidur. Tidur itu ibarat mati. Kematian pasti menimpa semua yang hidup. Wa ma ja'alna li basyarin min qablika al-khanda. Jadi kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia. Jadi semuanya akan mati semua. Kamu Muhammad juga akan mati. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tidak. Tiap-tiap yang berjiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwannakum bisyarri wal khair. Semua yang hidup pasti akan merasakan mati, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Segala cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Itu wa ilaina turja'un. Jadi kita pulang lagi kepada Allah, dan sungguhnya kita berasal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Sekali lagi yang dianjurkan Rasulullah adalah kita perbanyak mengingat kematian.
Karena dengan mengingat kematian paling tidak bisa mengurangi dosa. Gitu, bisa mengurangi dosa. Ketika kita akan berbuat dosa, ingat mati. Waduh, jangan-jangan ketika berbuat dosa saya mati. Kira-kira gitu. Akhirnya nggak jadi berbuat dosa. Paling tidak itulah. Yang kedua kata Rasulullah, segera beramal soleh. Bekal untuk orang yang meninggal itu adalah iman dan amal soleh yang disebut dengan takwa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi berzikirlah kepada ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladakum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta dan keluargamu menyebabkan kalian lalai ingat kepada Allah. Karena kalau itu yang terjadi, maka kalian akan menyesal. Di dalam hadis lain Rasul katakan, badiru bil a'mali sholihat. Segeralah beramal soleh, segeralah berbuat kebaikan sebelum kematianmu menjemputmu. Di hadis lain Rasul mengatakan, iktanim khomsan qabla khomsin. Gunakan kesempatanmu sebelum datang kesempitan. Di antaranya apa? Hayataka qabla mautika. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Karena kalau sudah mati, kita sudah tidak bisa sholat lagi, kita tidak bisa zakat lagi, kita tidak bisa ke masjid lagi, karena tubuh kita ditanam di dalam tanah. Mudah-mudahan dengan perspektif Al-Quran tentang kematian ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mempersiapkan bekal untuk kematian, yaitu takwa. Ya, makasih Prof. Iya, memang dari seluruh manusia secara proses ada yang berbeda, tapi sebagian kecil saja. Tapi pada umumnya itulah yang Allah informasikan secara umum. Tapi yang proses pada umumnya kita semua seperti itu. Kita dari alam ruh masuk ke alam rahim, keluar ke alam dunia, keluar kemudian masuk ke alam barzah. Gitu. Jadi semua prosesnya yang umum seperti itu. Nah, bagaimana kemudian orang-orang yang proses secara umum seperti kita ini? Ya, inilah yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW anjur dalam hadis. Itulah kematian yang perlu difahami, direnungi, kemudian disikapi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Rasul juga ajarkan, misal cukuplah kata Rasulullah, kematian itu menjadi nasihat. Maksudnya apa? Kalau kita berziarah ke makam orang tua kita, yang tinggal ada kan tumpukan tanah saja atau batu nisan saja seperti ini. Harusnya kita berpikir juga, suatu ketika kita juga akan seperti itu. Atau kalau kita mengantarkan jenazah seperti ini, kita ngikutin giringi jenazah, harusnya berpikir juga suatu ketika kita akan diiringi seperti ini. Kapan? Wallahu alam, urusan Allah. Gitu. Kita kan nggak tahu kapan kita akan meninggal. Oleh karena itu pertanyaan bukan kapan kita akan meninggal, bekal apa yang sudah kita persiapkan kalau kita meninggal, kan gitu. Maka bekal yang terbaik adalah ya tadi, ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu bekal yang terbaik untuk menggapai kenikmatan setelah kenikmatan di dunia ini. Kan kita pengennya di dunia nikmat, di akhirat juga nikmat, kan gitu. Gitu Prof, kira-kira anehnya Prof. Nah tadi kayak yang kedua itu tentang orang yang mati jihad itu. Orang yang mati jihad, iya. Di dalam Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah, orang yang mati syahid karena jihad membela agama Allah, sesungguhnya dia tidak mati di sisi Allah. Yang dimaksud adalah bukan tidak mati dalam konsep dunia, dalam konsep mati yang kita sebut, dia mati sudah meninggal, kuburannya ada. Tapi dalam konsep Allah, mereka hidup di sisi Allah dengan bahagia karena Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Jadi hidup mereka. Satu itu. Yang kedua, hidup dalam konsep ayat ini bisa diterjemahkan juga apa jasanya terhadap kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa,
kemaslahatan negara akan dikenang oleh orang banyak, seolah-olah dia masih ada hidup di dunia ini. Tapi yang lebih tepat tadi, bahwa orang-orang yang meninggal itu, terutama yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, termasuk salah satu adalah jihad, dia tidak mati tapi hidup di sisi Allah. Maksudnya adalah hidup dalam kebahagiaan, menikmati nikmat yang Allah berikan. Seperti itu, Bro. Bapak-Ibu sekalian, kita menyebut istilah saja lah, misalnya sebut hidup di dunia ini seperti tidak hidup lah. Ini menunjukkan orang keputusasaan hidup di dunia. Karena mungkin dia sengsara, dia menderita, tidak seperti layaknya orang lain. Coba kalau yang lain itu hidup enak, nikmat, itulah hidup. Jadi gambaran tentang hidup itu adalah kenikmatan. Jadi yang dimaksud oleh Allah, orang-orang yang jihad, meninggal di medan membela agama Allah, dia sungguhnya tidak mati tapi hidup di sisi Allah. Maksudnya hidup bahagia di sisi Allah karena Allah beri balasan yang luar biasa. Jadi merasakan kehidupan di alam barzakh. Sementara orang-orang yang durhaka kepada Allah seolah-olah tidak hidup. Kenapa? Karena menderita, sengsara gitu, diazab di alam kubur. Jadi apa sih yang dimaksud hidup oleh kita itu? Kebahagiaan kan? Gitu. Jadi intinya itu, Prof. Jadi yang hidup di sisi Allah, mereka orang-orang yang mati syahid atau orang-orang yang jihad, itu adalah hidup dalam konteks bahagia di sisi Allah karena mendapatkan nikmat kubur. Sementara orang-orang lain disebut tidak hidup karena mereka menderita di alam kubur. Tadi saya sebutkan ada azab kubur, ada nikmat kubur yang sering disebut raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, atau khufratan min khuffariniron, jurang di antara jurang-jurang neraka. Nah, yang tadi hidup di sisi Allah itu adalah orang yang hidup di alam barzakh dengan mendapatkan kenikmatan raudhah min riyadil jannah. Mereka hidup di taman-taman surga, menikmatilah kehidupan alam barzakh. Tapi sementara yang lain yang mendapatkan azab, mereka juga hidup tapi hidupnya menderita, seolah-olah tidak hidup karena hidupnya adalah di antara jurang-jurang neraka. Khufratan min khuffariniron. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu Pak. Ini pertanyaan berat nih Pak Dokter nih. Iya, di dalam konsep Islam itu manusia itu terdiri dari 3 unsur ya. Satu unsur jasmani, jasad atau jism, jasad. Dalam konsep Indonesia, dalam bahasa Sanskerta disebut dengan raga. Olahraga. Itu olah jasmani sebenarnya. Yang kelihatan ini raga. Atau dalam bahasa Arab jism, jasmani. Unsur yang kedua adalah ruhani, ruh. Yang tadi menggerakkan tubuh kita itu ruh. Nah, unsur yang ketiga adalah nafsani, nafas. Itu yang disebut dengan jiwa. Jadi ada raga, ada sukma, ada jiwa. Sukma itu sama dengan nyawa. Nyawa itu sama dengan ruh. Yang berbeda itu jiwa. Nah, ketika ruh dalam bahasa Arab diambil dari raga, dari jasad, dari jism, itu mati. Maka dalam konsep orang Indonesia, kalau nyawa atau sukma diambil, itu mati. Jadi jiwa itu potensi saja. Jadi ketika orang meninggal dunia, ruhnya yang keluar. Karena ruh keluar, jiwa ikut. Karena jiwa kan hanya potensi dalam ruh itu. Jiwa itu apa sih? Jiwa itu sebenarnya apa? Potensi yang ada. Misal di sana ada emosi, sedih, bahagia, senang, menderita, itu jiwa. Maka muncul dalam kajian sains itu namanya ilmu gejala kejiwaan yang disebut dengan psikologi itu. Itu bukan ilmu jiwa sebenarnya, ilmu tentang gejala. Jiwa itu nggak bisa dipelajari gitu. Gejalanya saja kan. Misal contoh ada orang mukanya murung. Ini kan gambaran saja jiwanya sedang murung. Tapi ada orang ceria, tertawa, mungkin itu ya. Tertawanya alami, bukan tertawa yang dibuat-buat. Nah, ini berarti jiwanya sedang bahagia. Jadi jiwa itu ada dalam ruh. Nah, jadi ruh jasad, ruh jasmani. Nyawa raga. Jadi nyawa dan ruh itu sama. Tapi yang beda itu ruh dengan raga itu yang berbeda. Ruh dengan
jasad. Nah, ketika manusia dicabut ruhnya, tinggal jasadnya. Di alam kubur adalah alam ruhani. Maka yang mendapatkan nikmat kubur adalah ruhaninya. Gitu. Dan ruhani itu lebih berat kalau dia menderita, lebih bahagia kalau dia senang ketimbang jasad. Coba, ada orang hidup, ruhnya ada, jasadnya ada, tapi ruhnya terganggu, jiwanya terganggu, nyawanya terganggu, menderita nggak dia? Menderita, Pak. Sakit hati dengan sakit jasad itu kan lebih lama sakit hati, Pak. Iya kan? Kalau sakit jasad, ada orang keiris pisau, sakit memang, tapi paling 5 seminggu, sebulan sembuh, setahun 2 tahun lupa pernah keiris pisau sebelah mana dulu ya, gitu. Tapi kalau sakitnya itu ruhnya, nyawanya, sukmanya, itu bertahun-tahun, Pak. Nggak akan bisa, yang disebut dalam kolbunya itu kan, hatinya itu, sakit hati itu kan bertahun-tahun, Pak. Bertahun-tahun. Nah, jadi kenikmatan di alam barzah itu kenikmatan ruhani, kenikmatan yang hakiki. Kalau kenikmatan jasmani itu kan ya bosan, boring, jenuh. Tapi kenikmatan ruhani itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Kira-kira itu, Pak. Nah, nanti ketika di alam akhirat, ruh itu akan dimasukkan lagi ke dalam jasad, tapi jasad yang berbeda. Inilah perdebatan antara Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Rus dan Ibnu Sina itu. Yang mewakili satu kelompok adalah kaum sufi, yang kelompok lain adalah kaum filosof. Kata kaum filosof, ruh di akhirat itu ruh saja. Di surga, yang masuk surga itu ruhnya saja, nggak ada jasad. Kenapa? Jasad sudah hancur, gitu. Tapi kata Al-Ghazali dan ulama-ulama lain mengatakan ruh dan jasad berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Karena kalau Al-Ghazali dan ulama-ulama lain itu dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Sementara kalau filosof ada logika. Contoh logika apa? Jasad itu masuk ke dalam tanah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tanah itu diurai oleh zat pengurai. 10 tahun, 50 tahun kemudian jasad ini mungkin bisa menjadi, ada yang jadi mineral, ada yang jadi aspal, ada yang jadi minyak, dan seterusnya. Dieksploitasi oleh manusia. Jadilah mungkin bahan bakar minyak, ditaruh di pom bensin, dibeli orang yang hidup, masuk ke dalam kendaraannya. Ini jasad nih. Begitu masuk ke mesin mobil, dikeluarkan dari knalpot, push, itulah emisi. Datang angin, ditiup, push, hilang. Mana mungkin jasad yang sudah hancur, sudah jadi bensin, sudah jadi pertamax, diolah oleh mesin mobil, oleh mesin kendaraan, dikeluarkan dari knalpot, keluar emisi karbon dioksida, ditiup oleh angin, terbang kemana? Nggak mungkin hidup lagi. Jadi yang hidup itu ruh. Itu logika yang dibangun oleh filosof, gitu. Tapi ada satu ilmu lain itu, ilmunya kuantum. Kuantum, ya. Kuantum itu susah lah kalau menjelaskan. Iya. Ada tapi tidak ada. Iya. Nah, ini menurut filosof ini hilanglah kira-kira gitulah. Nggak mungkin akan hidup lagi. Tapi itu pun sama pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang Arab saat itu. Muhammad, bagaimana mungkin orang yang sudah jadi tulang belulang seperti ini bisa hidup lagi, utuh lagi? Itu kan yang dijualkan surat Yasin itu. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil idzama wa hiya ramim. Pada Allah katakan, "Qul yuhyil ladzi ansha wala marra wa huwa bikil khalqin alim." Katakan Muhammad kepada mereka, yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati ribuan tahun yang lalu adalah yang pernah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada yang pertama kali. Nah, Al-Ghazali berdasarkan ini, dan dalam beberapa hadis Bukhari dan Muslim juga dijelaskan nanti di alam mahsyar ruh-ruh yang ada di alam barzah itu dimasukkan ke dalam jasad lagi dengan jasad yang berbeda di dunia. Jadi untuk alam barzah kehidupan ruh, Pak Dokter. Tapi nanti di alam akhirat ruh dan jasad. Jadi di surga itu ruh dan jasad. Itu menurut sebagian kelompok, terutama ulama sufi yang berbeda dengan ulama-ulama yang berbasis filsafat.
Yang kedua tentang mati suri. Sebenarnya mati suri itu, ini mungkin ahli medis yang lebih tahu lah gitu ya. Kan dalam mati itu ada mati biologis, ada mati klinis gitu ya. Sebenarnya orang itu belum mati secara biologis. Artinya apa? Ada sesuatu yang tersumbat mungkin. Mungkin terhenti dia sejam, 2 jam, 3 jam, bisa jadi 4 jam, 10 jam gitu. Tapi nggak hidup, nggak bernafas karena ada yang tersumbat. Tapi satu ketika yang sumbatannya itu hilang, maka hidup lagi kira-kira. Nah, mati suri ini mungkin dia mati sementara, saya tidak tahu persis. Ada buku orang Eropa yang menulis tentang penelitian tentang orang-orang yang mati suri, Pak. Ini kan pengalaman pribadi, agak sulit diilmiahkan gitu. Jadi orang-orang yang mati suri ditanya oleh peneliti ini, bagaimana Anda ketika mati suri, mengalami mati suri? Saya berada di suatu tempat itu asing kata dia. Saya baru melihat itu tempat. Nah, kemudian saya dibalikan lagi ke tubuh saya dan akhirnya saya hidup. Sejak saat itulah kemudian saya ingin beribadah. Jadi biasanya orang-orang yang mati suri begitu hidup lagi dia akan lebih baik. Satu ya gitu. Nah, pengalaman yang lain, saya masuk ke sebuah lorong yang saya tidak tahu lorong apa itu. Gitu. Itu ruhnya kali keluar itu ya. Nah, di sana kemudian saya melihat ada macam-macam, ada siksaan, ada orang yang menderita dan seterusnya gitu. Nah, saya ketakutan. Nah, karena ketakutan kemudian ada yang berkata kepada saya, kamu belum waktunya, ayo kamu kembali lagi, balik lagi, hidup lagi. Jadi ceritanya berbeda-beda, Prof. Beda-beda itu orang-orang mati suri itu. Ini hasil riset dari salah seorang sarjana tentang mati suri. Jadi ada sekitar 100 sekian orang yang mati suri yang ditanya secara wawancara. Masing-masing berbeda. Mati suri atau koma? Mati suri, karena udah berhari-hari. Koma juga bisa berbulan-bulan ya. Kalau koma kan masih ada denyut ininya. Ini mati suri gitu. Yang sudah tidak, tadinya sudah tidak ada ya. Tapi hidup lagi gitu, Pak. Gitu. Yang mati suri ini yang ditanya itu. Nah, saya ya tentu agak susah menjelaskannya tentang konsep itu, dan pengakuan dari mereka itu yang ditulis oleh seorang peneliti itu. Kemudian dibuat jadi buku. Nah, buku itu dibaca oleh orang banyak. Percaya atau tidak itu pengalaman dia kan gitu. Gitu, tapi yang jelas mereka mengalami satu peristiwa di mana dia melihat alam lain selain alam dunia yang belum pernah lihat katanya. Berarti dia mati suri. Kalau koma itu kan sebenarnya ruhnya masih ada dalam itu. Cuma alam bawah sadarnya sebenarnya orang koma itu masih ingat. Tapi alam sadarnya itu yang tidak ingat. Gitu. Jadi kalau koma mungkin bisa tahunan itu kan. Kalau yang mati suri biasanya ya tidak sampai lama sih biasanya. Ya, mungkin ada beberapa hari atau tapi biasanya bahkan ada beberapa jam. Pagi dia katakan meninggal, diumumkan meninggal dunia. Siang mau dimandikan, setelah dimandikan sedang dikafani hidup lagi. Itu mati suri. Jadi beberapa saat saja dia. Maka tadi ada mati biologis, ada mati klinis. Mungkin mati klinis ini yang mati suri barangkali ya. Para ahli medis yang lebih tahu lah. Tapi paling tidak pengalaman ruhani mereka bisa kita percaya, bisa tidak. Artinya dia keluar dari jasadnya, kemudian dia melihat alam yang lain selain alam dunia. Apakah itu yang disebut alam barzah? Wallahu a'lam bishawab. Begitu, Prof. Ya, baik. Cukup saya pikir Pak Ustaz tadi. Demikian, kurang lebih maaf. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.